액션 let's go 저 건물을 찾으러
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsila dari kelas 9B kelompok 1. Di sini saya membacakan tugas dari Pak Dian. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut NKRI adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, terdiri dari wilayah kepulauan yang terbesar dengan beraneka ragam adat, budaya, suku, dan keyakinan. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat. Nilai dalam persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Hal ini itu karena dalam persatuan dan kesatuan seseorang akan menyadari tentang keagamaan bangsa Indonesia tersebut. Nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia juga secara jelas dapat dipahami dari Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia menjadi negara kesatuan dan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan dan sikap politik, tetapi juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. Sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah airnya, sudah semestinya mengetahui dan memahami sejarah terbentuknya NKRI. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ditandai dengan dibacanya teks proklamasi oleh Dr. Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana teknologi lahirnya atau terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berikut ini rangkaian kronologis terbentuk NKRI. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Tiosakai, yang dilahirkan oleh pemerintah Jepang yang beranggotaan 63 orang. Tanggal 6 Agustus 1945. Sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian bergantian pada tanggal menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang menyadari kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan di Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia makin mempersiapkan kemerdekaan. Saat Soekarno kembali dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Bila memang ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mila Maulida dari kelas 9B, kelompok 1. Sejarah terbentuknya NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kronologis lahirnya atau terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Berikut ini rangkaian kronologis terbentuknya NKRI. 29 April 1945, PPUPKI atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Tyosaka yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang pada saat itu sedang menjajah Indonesia. 17 Agustus 1945, PPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu yang membuat para pejuang Indonesia makin mempersiapkan kemerdekaan. Saat Soekarno kembali dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Sejarah terbentuknya NKRI 16 Agustus 1945 pada saat dini hari. Para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan keluarga tidak terpengaruh oleh Jepang. Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka itulah diutus Yusuf Kanto menjemput Soekarno dan keluarga dan Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Awal ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. 17 Agustus 1945, pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepat pada pukul 10 WIB dan dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan UUD 1945 PPKI dan terbentuknya NKRI serta terpilihnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Cahya Alifa, saya kelas 9B. Saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia. Muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut, datang kembali ke Indonesia merebut kekuasaan dari pemerintahan Indonesia pimpinan Soeharto-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu Afnai yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta untuk berupaya menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di beberapa daerah, di antaranya pertempuran 10 November di Surabaya dalam buku 10 November 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia 1922, karya Berlan Setiadija. Pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi, perwira Inggris. Pada 10 November 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada Afnai. Ultimatum tersebut diacuhkan oleh rakyat Surabaya dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel
Kono dan Bung Tomo membakar semangat bertempur rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu sehingga mampu menahan beberapa tentara sekutu. Pertempuran terus berlanjut demi mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa. Pada 15 Desember, TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu hingga Semarang. Pertempuran Medan Area dilansir dari buku sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2005 karya M.C. Rickles. Pertempuran Medan Area berlangsung dari 10 Desember 1945 sampai 10 Desember 1946. Latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan menginjakan lencana merah putih oleh pasukan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada sekutu. Namun, ultimatum tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga sekutu melancarkan aksi militer pada tanggal 10 Desember 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara sekutu dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur arah Pematang. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러